Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang wardrobe dalam film. Kalau misalnya kalian lihat gambar ini, atau ini, pasti pada tahu kan mereka itu siapa? Nah, salah satu alasan kita bisa langsung tahu mereka itu siapa walaupun cuma ngelihat siluetnya adalah karena wardrobe-nya. Wardrobe atau busana atau kostum adalah segala sesuatu yang melekat dan terlihat di karakter. Mulai dari topi, jam tangan, tas, baju, celana, kaos kaki, sampai ke sepatu. Orang yang bertanggung jawab sama wardrobe di film adalah penata busana. Ada banyak film yang berhasil nyiptain kostum unik untuk karakternya, dan kostum itu nempel banget di otak setiap penonton. Contohnya setelan Charlie Chaplin, Mr. Bean, The Matrix, Red Queen di Alice in Wonderland, Mia Wallace di Pulp Fiction, The Bride di Kill Bill, Pennywise di It, Harry Potter, dan lain-lain. Beberapa dari kalian mungkin mikir, penonton mah ingat kostumnya karena filmnya udah terkenal kali. Nah, itu menurut aku pendapat yang gak bener. Karena film-film itu bisa terkenal dan karakternya bisa nempel banget di otak, itu salah satunya karena kostumnya. Mungkin kita sebagai pembuat film pemula sering banget ngeremehin wardrobe dan cuman fokus ke kamera, lensa, sound, pencahayaan, dan hal-hal teknis yang lain. Padahal tanpa wardrobe yang tepat, cerita yang pengen kita sampaikan ke penonton bisa jadi nggak nyampe. Karena wardrobe fungsinya untuk menghidupkan, memperkuat, dan ngasih identitas karakter. Selain itu, wardrobe bisa juga difungsiin jadi semiotika, penggerak cerita, atau untuk bikin film jadi lebih dramatis. Sekarang coba kita lihat potongan film ini. Dress yang dipakai sama Cinderella didesain berlayer-layer gitu untuk nyiptain kesan megah pas adegan dance ball dengan pangeran. Coba bayangin kalau misalnya dia pakai kebaya, momennya pasti nggak bakal terkesan semewah itu. Misalnya lagi di film Phantom Thread, di sini banyak banget desain gaun yang gorgeous dan cool banget. Dan desain itu jadi elemen pendukung kalau si tokoh utama ini adalah fashion designer yang perfeksionis dan punya taste yang tinggi soal fashion. Atau di film Green Book, karakter Dr. Shirley yang perfeksionis dan kaku didukung dengan gaya berpakaiannya yang selalu formal dengan pakai setelan kain kapanpun dan dimanapun. Kostum juga bisa ngasih informasi soal keadaan ekonomi, keadaan sosial, sifat, dan peran pemain di dalam film. Bahkan sebelum karakter ngomong pun penonton udah bisa tahu hal-hal itu dari pas karakter muncul pertama kali di frame. Itu karena otak manusia bisa nangkep visual lebih cepat daripada teks atau audio. Oleh karena itu, penataan busana bisa bantu filmmaker untuk berhasil bercerita secara visual. Untuk bisa bercerita secara visual dengan menggunakan wardrobe, atau bahkan nyiptain wardrobe yang memorable, kita sebagai filmmaker harus mengenal karakter dengan cara memahami naskah. Untuk bisa memahami naskah, gak cukup cuman baca sekilas, tapi bacanya sampai berkali-kali. Karena kita butuh pendalaman terhadap karakter yang bakal kita ciptain. Kita harus jadi karakter itu, berpikir seolah kita adalah karakter itu. Apa yang dia lakuin, di mana dia nongkrong, apa dia suka fashion, apa dia rapi, apa dia orang yang simple, dan lain-lain. Cari, temuin, dan breakdown 3 dimensi tokohnya. Dimensi fisiologi atau ciri fisik yang kelihatan, dimensi sosiologi tentang bagaimana dia dengan lingkungannya, dan dimensi psikologi, yaitu bagaimana sifatnya. Contohnya di film Orang Kaya Baru, kelihatan ada perbedaan cara berpakaian sebelum mereka kaya dan setelah mereka jadi orang kaya. Setelah baca naskah berulang-ulang kali, seorang penata busana harus ngelakuin diskusi untuk nyamain persepsi antara penata busana dengan production designer, produser, dan sutradara. Diskusinya bertujuan untuk tahu latar belakang dari si karakter, nentuin kemungkinan wujud kostum, mood, dan juga warna yang bakal dipakai. Lalu kepentingan teknis soal budget bakal didiskusiin sama departemen produksi. Setelah diskusi, seorang penata busana harus ngelakuin research. Dan hal-hal yang diperhatiin adalah gimana konsepnya, kapan periode waktu filmnya, dan di mana lokasi geografis kejadiannya. Lalu baru kita tahu kira-kira gimana warna, mood, serta tekstur dan model pakaian yang bakal kita pakai. Misalnya kita mau bikin film yang mereka ulang kejadian proklamasi Indonesia, maka kita harus cari tahu gimana busana yang dipakai di tahun segitu. Referensi bisa didapetin dari media apapun, buku, majalah, internet, atau bahkan ke tempat kolektor.
museum, dan foto-foto lama. Karena itu, penata busana bisa dikatakan harus bisa juga jadi ahli pencerita, ahli sejarah, kritikus, bahkan antropolog. Jangan sampai kita bikin film dengan setting 90-an, tapi ada salah satu baju pemain yang modelnya bahkan belum ada di tahun segitu. Kemudian setelah ngelakuin research, penata busana bisa membuat sketsa dan mood board tentang idenya berdasarkan pengetahuan dan informasi yang udah dia dapat. Ini contoh mood board. Dalam prosesnya udah bisa ditentuin bahan apa yang bakal dipakai serta alasannya, apa hubungan karakter dengan model wardrobe-nya, dan gimana detail spesifiknya yaitu warna, tekstur, bentuk, dan garis. Dari sini udah bisa kegambar jelas apa isi kepala dari si penata busana. Sebelum masuk tahap eksekusi mendapatkan kostum, semua rancangan ini harus didiskusiin lagi dengan production design, produser, dan sutradara. Terus hal teknis soal penampilan di frame bisa didiskusiin juga dengan tim kamera, tim artistik, tim suara, atau tim cahaya sesuai dengan kendala dan kebutuhan busana. Misalnya dengan tim kamera dan cahaya, seorang penata busana perlu diskusi untuk tahu bahan baju yang kita pilih aman atau enggak kalau kena lampu, mantulin cahaya atau enggak, atau bisa jadi pucet atau terlalu bold atau enggak. Terus dengan tim suara bisa diskusiin tentang kemungkinan penempatan mic clip on. Kalau udah aman semua, baru deh kita eksekusiin konsepnya dan coba untuk dapetin kostumnya. Sebenarnya untuk dapetin kostum yang kita mau, banyak cara yang bisa dilakuin. Bisa beli atau fast fashion, minjem ke temen yang stylenya sesuai dengan karakter yang pengen kita buat, atau bisa juga desain dan buat sendiri kostumnya. Budget minim sebenarnya nggak bakal jadi masalah, asal kita kreatif dan peka sama kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakuin. Malah, budget terbatas bahkan jadi tantangan tersendiri untuk kita bisa mikir lebih keras lagi dan lebih kreatif lagi untuk mencapai tujuan kita, yaitu memberi identitas yang meyakinkan untuk karakter kita. Semoga mulai sekarang kita lebih peduli lagi sama wardrobe, nggak cuman hal-hal teknis kayak kamera, pencahayaan, dan audio. Oke, sekian video dari aku tentang wardrobe dalam film. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Aku Cancan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.